Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabung Wakaf Umat Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan nikmat Allah. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Kepala Bapenda serta para pejabat Eselon 3, Eselon 4 serta semua pejabat di lingkungan Bapenda Provinsi Riau dan para hadirin yang hadir di kesempatan pagi hari ini. Yang kita muliakan Tuan Guru kita Datuk Seri Ulama Setia Negara Profesor Haji Abdul Somad LC MA PhD dan para pengurus yayasan Tabung Wakaf Umat yang hadir pagi hari ini serta semua hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, izinkan kami untuk memperkenalkan Yayasan Tabung Wakaf Umat sebagai sebuah yayasan yang bertujuan untuk berkhidmah kepada umat. Yayasan ini alhamdulillah berdiri di bulan Juni, tanggal 6 Juni 2020 di Pekanbaru. Didirikan oleh 4 unsur. 1, Ustaz Abdul Somad beserta tim dakwah. Yang kedua, alumni IAIN Susko tahun 96, karena Ustaz pernah 1 tahun di IAIN sebelum ke Mesir. Yang kedua, alumni Al-Azhar Mesir. Yang ketiga, alumni Al-Azhar Mesir. Yang keempat, jamaah yang selama ini support dakwah. Dan alhamdulillah sudah dapat SK Kemenkumham dan izin operasional nazir organisasi dari Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau. Serta hari Senin lalu kami juga sudah terdaftar di Kesbangpol Provinsi Riau. Alhamdulillah, sehingga legalitas yayasan ini insyaallah sudah cukup untuk melakukan kegiatan yang diperkenankan untuk Yayasan Tabung Wakaf Umat. Lanjut, yayasan ini kenapa berdiri? Di antara alasannya, pertama, dulu banyak orang ingin berwakaf ke Ustaz Abdul Somad, tapi beliau tidak bisa mengelola sendiri karena kesibukan, keterbatasan. Maka diajak kawan-kawan yang lain untuk berkumpul supaya kita bisa menerima amanah masyarakat, sehingga nanti amanah ini menjadi khidmah kepada umat, meninggal kita menjadi jariah bagi kita bersama. Kemudian yang kedua, dahulu kita masyarakat Melayu ini kuat dengan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi berangkat dan terus berjalan masa ini, kita mulai banyak bergeser dari Muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga ada pengaruh dari dalam, pengaruh dari luar. Dari luar kristenisasi, budaisasi. Dari dalam ada Syiah, ada liberal, ada Salafi, dan berbagai pemahaman menyimpang lainnya. Maka kita berpikir melalui Yayasan Tabung Wakaf Umat menjadi satu benteng, satu kekuatan untuk mempertahankan Islam Melayu yang kental dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tadi Pak Kaban menyebut sampai rindu untuk berkasidah, untuk bersolawatan. So, jarang didapati sekarang di Pekanbaru. Padahal orang Melayu ini dahulu kalau anak lahir marhaban. Kalau ada acara solawatan baca maulid, baca barzanji. Tapi hari ini mulai agak luntur. Maka yayasan ini ingin bagaimana masyarakat Melayu Muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap dipertahankan melalui yayasan ini. Lanjut, maka target kita dari yayasan ini adalah optimalisasi wakaf. Kenapa wakaf? Karena wakaf ini menahan aset untuk manfaat yang tak tertahan. Artinya aset kita tidak bisa dijual, tak bisa dihibahkan, tak bisa dipindah milikkan, tapi manfaatnya terus bergulir. Sampai akhir zaman selama aset wakaf ada akan terus mengalirkan manfaat. Maka wakaf dia manfaat bagi wakif, pihak pemberi dengan pahala yang tak berhenti, bagi masyarakat, bagi peradaban,
manfaatnya terus bergulir, tak ada batas. Apalagi kalau lembaga pengelola wakaf profesional, punya inovasi, maka akan sangat banyak merasakan manfaat daripada wakaf. Kemudian kita berharap dari donasi yang masuk masyarakat itu untuk menjaga kemandirian umat dan mengembalikan umat kepada pemahaman Islam yang moderat atau wasati, seperti yang kita sebut tadi, Islam Melayu yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lanjut. Lalu kalau kita berhasil mengelola wakaf, untuk apa wakaf tadi? Satu, akan kita kembangkan untuk pendidikan, sehingga kita buat pesantren, buat sekolah, buat berbagai kegiatan kependidikan, mungkin memberikan beasiswa atau mensupport pesantren dan sekolah dengan manajemen atau berbagai hal yang manfaat untuk pesantren. InsyaAllah besok kita akan melakukan peletakan batu pertama pesantren Yayasan Tabung Wakaf Umat di Palas. Kalau ada Bapak Ibu yang pernah ke TPU Palas, yang hari ini tempat penguburan orang Covid, itu sekitar 200 meter sebelum TPU itu, Jalan Tengku Mahmud, Kecamatan Rumbai. Jadi kalau kita masuk dari Siak 2, bisa dari Padat Karya, bisa dari Simpang Bingung, samping Kapolsek, masuk ke dalam, nanti ketemu kantor camat. Kalau dari Simpang Bingung belok kanan. Kalau Padat Karya, kita masuk Jalan Seri Palas, terus ketemu Jalan Tengku Mahmud, belok kiri, di depan Masjid Ikhlas, langsung depan masjid. Yang kedua, mulai Oktober ini, kemarin kami pekan lalu mengirim hari Kamis lalu 1,5 ton beras untuk pesantren Bustanul Hikam di Dusun Lemang, Desa Rantau Langsat, Kecamatan Batang Kansal, Indragiri Hulu. Itu pesantren untuk suku Talang Mamak di pinggir TNBT. InsyaAllah setiap bulan akan kita kirim beras ke situ 1,5 ton. Nah, berharap kita nanti pesantren Nurul Fikri yang di Meranti, Ustaz Fauzi, itu juga menampung anak suku Akid, anak pedalaman. Kita support beras juga. Mudah-mudahan 1 ton setiap bulan bisa kita support. Kemudian berapa pesantren di sekitar kita, terutama yang mensupport anak pedalaman, anak pinggiran, yang biaya gratis. Dari program sedekah beras yang kita gulirkan setiap bulan, kita support tempat-tempat belajar kader ulama Riau ini, insyaAllah. Itu. Yang kedua, meringankan beban masyarakat du'afa. Bagaimana orang tak makan bisa makan. InsyaAllah besok bersertaan dengan peletakan batu pertama pesantren, kami berbagi sebanyak 224 paket untuk pegiat dakwah di pinggir Pekanbaru, terkhusus Rumbai Barat. Ada 31 masjid, kami support imam, garim, sebagian pengurus masjid, guru mengaji, guru MDA, itu jumlahnya 224. Satu paket 200.000. Beras 10 kilo, tambah minyak, tambah sarden, tambah tepung, telur, dan berapa yang lain. Setiap bulan sejak Juli kita sudah berbagi juga. Juli lalu di Palas juga di tempat berbeda 110 paket. Meranti Pandak sebanyak 30 paket. Di 50 20 paket. Bulan Agustus di Kridi dan Nerlang untuk suku Akid, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, sebanyak 28 paket pedalaman. Kemudian untuk karyawan Masjid Raya An-Nur 47 paket. Kemudian untuk panti asuhan di Sungai Pagar dan di Kuntu sebanyak 46 paket. Kemudian bulan September lalu kita berbagi sebanyak 60 paket, 50 paket untuk masyarakat Pekanbaru di Jalan Badak, tempat orang buat bata itu. Itu agak lumayan susah ekonomi masyarakat. Dan 10 paket untuk masyarakat di sekitar kantor yayasan. Esok ini selain untuk para pegiat dakwah, kita berbagi juga 30 paket untuk mu'alaf melalui Yayasan Pembinaan Mu'alaf Riau dan Mu'alaf Center Masjid Raya An-Nur. Kemudian kita juga berbagi santunan anak yatim besok, sebanyak 30 anak yatim. Dan juga berbagi 190 buku Iqra, 175 mushaf Al-Quran untuk anak-anak TPQ, anak mengaji di Palas itu. Dan Alhamdulillah sejak bulan Juli lalu kita sudah berbagi Al-Quran lebih kurang 1.500. Masih ada di kita, karena kita punya Al-Quran itu sebanyak 6.200, akan kita bagi untuk pesantren, TPQ, rumah Quran, dan berbagai tempat-tempat pembinaan, tahfiz dan pembelajaran Al-Quran di Riau. Maka kalau ada Bapak Ibu punya kawan, punya lembaga di sekitar tempat tinggal yang butuh Al-Quran,
mungkin rumah Quran, mungkin tahfiz atau MDA, silakan ajukan ke Yayasan Tabung Wakaf Umat. Kantor kami di Jalan Hang Tuah nomor 62. Kalau kita di Masjid Raya An-Nur ke arah Kulim, nanti sebelah kiri setelah Jalan Bambu Kuning, sebelum Holland Bakery. Tengok sebelah kiri setelah toko jam Permai. Silakan datang, bawa aja permohonan, nanti kami serahkan Al-Quran langsung, insyaAllah. Proses mudah, tak sulit. Kemudian yang ketiga, sokongan dakwah. Kita berharap tuan guru kita yang sudah mulai dakwah, mulai dari kota sampai pedalaman, kita akan terus bergerak mengajak masyarakat untuk kembali kepada Islam. Bagaimana berpegang terus dengan Islam dengan berbagai macam bentuk dakwah. Ada dakwah pedalaman, ada dakwah media, dan ada kegiatan-kegiatan dakwah yang lain yang semuanya butuh dengan dana. Maka dana wakaf yang kita manfaatkan. Yang keempat, kekuatan ekonomi umat. Kami berharap melalui wakaf yang masuk itu terkelola berbagai usaha produktif, sehingga kita mungkin bisa buat usaha pengemasan air minum. Ini kalau dijual ke masyarakat, balik lagi ke masyarakat, itu impactnya luar biasa. Atau boleh jadi nanti kita buat usaha seperti pengemasan beras dan lain-lain. Yang beras nanti kita beli dengan sedekah, kita jual ke masyarakat. Yang untung petani-petani di Riau. Maka kami kemarin untuk menyalurkan besok sembako sebanyak 264, itu mengambil beras ke Bunga Raya sebanyak 2,5 ton, agar petani Riau terbantu, masyarakat duafa terbantu dari sedekah masyarakat juga. Sehingga semua kegiatan Yayasan Tabung Wakaf Umat balik ke masyarakat. Kami hanya berkhidmah untuk masyarakat. Mudah-mudahan tersebut juga nama kami untuk didoakan orang, jadi amal jariah setelah mati nanti, insyaAllah. Lanjut. Visi, terwujud lembaga independen yang dipercaya masyarakat. Yang nanti ketika lembaga ini terpercaya, dia punya kemampuan, punya integritas kepada masyarakat, kita berharap dia selain berkhidmah jadi percontohan. Karena banyak hari ini lembaga wakaf menjadi lembaga pribadi atau kekuasaan keluarga, tidak menjadi manfaat luas bagi umat. Oleh karena itu kami ketika mendirikan langsung tanda tangani fakta integritas. Yayasan ini hanya tempat kami berkhidmah. Anak keturunan kami tak berhak mengambil apapun, tak berhak menuntut apapun. Tidak kami wariskan. Semua pendiri tanda tangan. Nanti kita lihat ada. Lanjut, misi yayasan menjadikan yayasan sebagai lembaga profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah dan pemberdayaan masyarakat. Kita ingin pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat semuanya punya manfaat dari lembaga ini. Lanjut. Di antara program yang kami buat, mengadakan pembagian sembako yang tadi sempat saya singgung sekilas. Yang kedua, infak penanaman jeruk nipis. Kita tanam jeruk nipis, lalu hasilnya kita kelolakan untuk hal-hal sosial seperti yang sudah kita gambarkan. Kalau kita bangun pesantren, berarti butuh biaya personal. Dari jeruk nipis ini bisa kita ambilkan, insyaAllah. Sudah kita investasikan 3 hektar jeruk nipis. Bagi bapak ibu yang ingin ikut berwakaf jeruk nipis, 1 batang kita menganggarkan 50.000 mulai dari bibit sampai bisa panen nanti. Sehingga silakan mana tahu ingin berwakaf 10 bibit, 100, 500 silakan. Per bibit 50.000. Kemudian orang tua asuh. Saat ini kita sudah menyekolahkan 6 santri. 1 di pesantren internasional, pesantren tahfiz Quran Hadis Internasional pimpinan Ustaz Isran Bidin. Anak itu ketika masuk hafal 16 juz. Di bulan Juli kita antarkan. Kemarin 23 juz hafalannya. Orang rengat. Kemudian di pesantren Ustaz Dr. M. Khair Al-Kushairi, namanya Darul Khair, di Pekanbaru ada 1 anak. Kemudian di pesantren beliau juga di Pakning 4 anak, sehingga 6 anak kita sekolahkan. Mudah-mudahan mereka jadi ulama, balik ke kampung jadi pencerah masyarakat, insyaAllah. Maka Bapak Ibu, kalau ada yang saya sudah lumayan berumur, anak tak ada lagi yang akan di cover, gaji bulanan masuk terus, boleh jadi orang tua asuh, ambil 1 atau 2 anak. Kalau nanti pesantren kami bangun, nanti rencana kita mengcover untuk membiayai 100 anak. Kita berharap itu gratis. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau jadi orang tua asuh, silahkan. Yang saat ini 700.000 per bulan untuk 6 anak itu. Nah, nanti masih ada anak lain yang sedang menunggu untuk datang orang tua asuh.
Silakan nanti mendaftar melalui kami untuk menjadi orang tua asuh. Lanjut, mengadakan berapa pengajian? Balik program tadi itu. Mengadakan berapa pengajian? Ada majlis kajian Sahih Bukhari setiap malam Jumat, Masjid Nurul Huda, majlis zikir Sunan Al-Mustafa setiap malam Ahad pekan pertama. Kita gulir masjid-masjid Pekanbaru. Majlis muzakarah asatis, diskusi para ustadz. Kemudian kajian perkantoran bersilabus. Nanti mungkin kita ada kajian rutinan, kajian bulanan. Boleh bersama kami Yayasan Tabung Wakaf Umat. Kemudian distribusi kurban di pedalaman. Kemarin kita dipercaya 22 ekor sapi, 5 ekor kambing, 5 ekor kerbau. Kita bagi di pedalaman Riau dan sebagian daerah pinggiran Pekanbaru. Itu luar biasa masyarakat merasakan manfaat ini. Tahun depan kita insya Allah berkurban lagi. Silakan Bapak Ibu berkurban melalui kami. Insya Allah kita salurkan di pedalaman Riau dan pinggiran Pekanbaru insya Allah. Kemudian wakaf Al-Quran. Tadi sudah saya sebut, sudah lebih kurang 6.200 Al-Quran sampai ke tabung wakaf umat, dan itu dibagikan ke masyarakat. Mudah kita membagikan. Kemudian dakwah ke pedalaman. Sejak 2016 Ustaz Abdul Somad terus ke Meranti, suku Akit, Talang Mama, dan beberapa suku termarginal di Riau lainnya. Dakwah media, di antaranya YouTube. Maka Bapak Ibu kalau nanti sempat buka-buka YouTube, buka juga lah Tabung Wakaf Umat Official. Jadi yang pegang HP boleh buka sekarang, tengok Tabung Wakaf Umat Official. Kalau tak berwakaf dengan uang, boleh dengan jari saja. Klik subscribe Tabung Wakaf Umat Official. Jadi yang punya HP boleh buka YouTube, langsung subscribe. Kemudian pengadaan ambulan. InsyaAllah kita akan mengadakan ambulan, nanti berguna bagi masyarakat yang lemah untuk mendapatkannya secara cuma-cuma, tanpa biaya, sehingga mereka mudah mengatasi kesulitan yang mereka alami. Next, jangka panjang kita ingin membangun Islamic Center di Pekanbaru, sehingga kami mengupayakan membebaskan lahan agak 3 hektar, bangun masjid, bangun sekolah, bangun pesantren. Ini produktif, yang nanti akan ada kajian rutin Tuan Guru setiap bulan, kemudian kegiatan para asatidz yang lain, dan pusat kegiatan Yayasan Tabung Wakaf Umat menjadi peradaban Melayu, induk peradaban Melayu nanti insyaallah akan kita buat di situ. Karena saat ini belum ada tanah yang deal untuk kita beli. Mungkin ada Bapak Ibu punya tanah di kota Pekanbaru, terutama tengah kota, untuk kita buat masjid agak besar. Kalau ada 3 hektar atau 2 hektar, boleh kami terima wakaf. Kita bangun masjid, bangun pesantren, bangun sekolah insyaallah. Boleh dikabarkan pada yang lain. Kemudian ke depan kita mengembangkan wakaf produktif. Mungkin ada Bapak Ibu punya tanah agak 2 hektar, 3 hektar di luar Pekanbaru. Kita tanam nanti dengan tanaman yang produktif. Mungkin tadi seperti jeruk nipis atau lengkeng atau tanaman yang lain. Yang penting dia bisa menghasilkan dengan resiko rendah dan manfaatnya balik kepada masyarakat. Next. Maka ini fakta integritas ikrar para pendiri bahwa yayasan ini sudah kita kembalikan kepada umat, kita hanya berkhidmah. Kita tanda tangan semua. Itu ada tanda tangan diantaranya Ustaz Tatang sebagai ketua pembina, beliau yang paling ujung, dia Tuan Guru kita Ustaz Abdul Somad, dan saya selaku ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat. Ini semua pendiri, lebih kurang 35 orang. Next, rekening yayasan. Ada rekening yayasan kami di Bank Rio Kepri, ada Bank Muamalat, ada Bank BNI Syariah, ada 2 yang belum tercantum, BRI Syariah. BRI Syariah itu gampang nomornya, angka 69 kali. Jadi Yayasan Tabung Wakaf Umat BRI Syariah angka 69 kali. Kemudian ada BSM, Bank Syariah Mandiri, ada 5, baru 3 yang tercantum, belum kita update yang terbaru. Silakan Bapak Ibu yang ingin berwakaf, yang ingin bersedekah, mungkin sembako 200.000 per sembako, sedekah beras, sedekah mungkin wakaf Al-Quran, wakaf jeruk nipis, wakaf pembangunan pesantren, wakaf pembangunan masjid, dan lain-lain. Selanjutnya, ini media sosial kami, Tabung Wakaf Official YouTube. Yang punya HP silakan buka Bapak Ibu, subscribe sebentar untuk wakaf kita pagi ini. Kemudian Facebook kami Tabung Wakaf Umat, kemudian Instagram Tabung Wakaf Umat Official, dan website kami Tabung Wakaf Umat .org. Kemudian narah hubung saya Al-Naf Dinar 0853 55 50 4463 atau Ustaz Hanafi 08 13 1145 0725. Mudah-mudahan ini semua menjadi jariah bagi kita bersama,
dan dengan sebab ini kita berkumpul di dalam surga insyaallah. Terima kasih. Mohon maaf salah dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.